Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam ya satu sumber menarik yang Anda bagikan. Ini wawancara dengan Raul Pal dari Wealthion. Kita mau gali pandangannya soal kripto, terus ekonomi global, sama konsep dia yang wah menarik banget nih, era eksponensial. Betul. Jadi, tujuan kita kali ini yaitu menyering poin-poin penting dari omongan Raul Pal di situ. Kita coba bedah prediksinya, ya kan? Terus, pahami juga dasar pemikirannya gimana, dan lihat gimana sih tren-tren besar yang dia sebut itu bisa, ngebentuk ekonomi sama investasi ke depan. Dan tentu apa artinya ini buat Anda semua? Nah, ada satu nih yang bikin wah penasaran banget. Pal bilang kita mungkin cuma punya 6 tahun tersisa buat cari uang sebanyak mungkin sebelum kita nggak ngerti lagi cara kerja ekonomi. Apa ya maksudnya itu? Mari kita coba bongkar deh. Mulai dari pandangannya soal kripto sekarang ini. Oke, kita mulai dari kripto dulu deh. Pal kan ditanya tuh soal prediksi harga Bitcoin. Waktu wawancara itu, Bitcoin lagi di $92.000, kan? Tapi kok dia kayaknya agak, malas gitu nggak sih target harga spesifik? Kenapa ya? Dan gimana pandangan umumnya? Iya, dia bilang orang tuh suka kepatok sama angka gitu loh. Padahal menurut dia, yang lebih penting itu polanya. Secara umum sih dia lihat ada pola musiman. Pasar kripto biasanya rally nih menjelang akhir tahun, terus nanti ada koreksi, mungkin karena hedge fund pada ambil untung, ya kan? Nah, habis itu baru deh megas lagi sampai sekitar musim pajak, Maret atau April gitu. Oh, jadi bukan angkanya yang utama, tapi lebih ke ritme naik turunnya pasar gitu ya? Tepat. Buat Bitcoin nih, dia ngerasa $100.000 di tahun 2025 itu, gampang lah dicapai. Mungkin malah bisa lebih tinggi lagi sebelum koreksi berikutnya. Dia lihat potensinya gede banget. Bisa lebih dari 2 kali lipat mungkin ya. Apalagi di akhir 2025. Itu biasanya tahun yang kuat setelah pemilu AS. Kalau lagi bullish gila-gilaan, wah angkanya bisa jauh lebih tinggi lagi. Tapi intinya sih dia optimis banget potensinya besar. Oke, sebelum ke koin lain nih. Paul juga sempat singgung soal psikologi investasi kan. Dia bilang waktu terbaik buat beli itu justru pas rasanya paling nggak enak. Kedengerannya kok aneh ya, berlawanan gitu sama naluri. Nah, ini penting banget nih. Pal menekenin kita harus lawan bias psikologis kita sendiri. Kan biasanya kita pengen beli pas lagi bagus-bagusnya, terus takut pas pasar anjlok. Tapi kata dia, justru momen pas pasar lagi suram banget, nah itu dia. Meskipun paling susah kan buat invest, likuiditas seret, kita ragu-ragu, itu kesempatan terbaik katanya. Beli pas kayak gitu itu bisa memaksimalkan compounding. Compounding ya, Ya, keuntungan yang menghasilkan keuntungan lagi. betul. Pas pasar nanti balik arah, hasilnya bisa maksimal. Emang berat sih secara mental, tapi ya gitu. Potensinya gede. Wah, pengingat bagus tuh. Terus gimana soal altcoin? Kayaknya Pal optimis banget sama Solana, SOL ya. Iya, bener. Dia prediksi Solana ini punya potensi ngalahin Bitcoin. Dalam siklus kali ini. Dia lihat Solana ini salah satu jagoan utama lah di altcoin. Potensi naiknya secara persentase bisa lebih gede dari Bitcoin. Pola harganya mungkin mirip ya. Naik, koreksi, naik lagi gitu. Tapi kinerjanya bisa lebih meledak. Kalau Ethereum, ETH gimana? Nah, Ethereum ini kata Pal posisinya di tengah-tengah antara Bitcoin sama Solana. Mungkin nggak sekencang Solana naiknya, tapi dia perkirakan bakal tetap lebih bagus dari Bitcoin. Alasannya lebih strategis sih. ETH ini dilihat sebagai platform yang kemungkinan besar bakal dipakai banyak institusi gede buat bangun aplikasi di atasnya. Jadi kayak pilihan yang lebih aman gitu, lebih terstandar buat perusahaan-perusahaan yang mau masuk kripto. Potensi untungnya sih kedengeran gede banget ya. Tapi ini artinya risikonya juga tinggi kan, volatilitasnya. Nah, pertanyaan buat Anda nih. Gimana potensi resiko dan imbal hasil yang Pal gambarin ini cocok nggak sama profil risiko dan strategi investasi Anda? Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya ya. Ekonomi makro sama politik di AS. Ada yang menarik nih dibalas. Data ekonominya kan kelihatan bagus ya. Pengangguran rendah, pasar saham lumayan. Tapi kok, banyak masyarakat yang nggak puas gitu. Kenapa ya menurut Pal? Pal nunjuk dua utama sih. Pertama, inflasi. Dampaknya itu masih kerasa banget. Walaupun mungkin kenaikan harganya udah melambat ya, tapi kan harga barang-barang itu udah terlanjur tinggi dibanding dulu. Jadi orang ngerasa daya belinya belum balik gitu. Istilahnya Pal tuh prices have stuck. Harganya udah nyangkut di level tinggi. Terus yang kedua,
Siklus bisnisnya lambat di level bawah. Indikator kayak survei ISM itu nunjukin aktivitas bisnis sempat kontraksi lumayan lama. Paul bilang, the Fed, Bank Sentral AS, kelamaan nahan suku bunga tinggi buat lawan inflasi. Nah, ini efeknya ke bisnis kecil. Pertumbuhan sih mungkin bakal datang, tapi ya perlu potong suku bunga lagi biar efeknya lebih kerasa merata gitu. Wawancara ini juga nyebut soal evaluasi era Biden sama potensi kalau Trump nanti balik lagi, Trump 2.0. Gimana poin utamanya? Kalau era Biden, ya diakui ada usaha legislatif kayak reshoring, itu loh. Usaha narik lagi industri penting kayak chip ke AS. Terus ada investasi infrastruktur juga. Tapi ada faktor luar nih kayak invasi Rusia ke Ukraina. Itu kan bikin harga energi sama pangan naik ya. Nah ini maksa The Fed jadi lebih agresif naikin bunga. Dan ini mungkin ngefek negatif ke persepsi ekonomi publik. Nah soal potensi Trump 2.0, paling lihat ada dua sisi. Sisi bagusnya, kalau Trump fokus ke deregulasi, terus dukung teknologi, sama kripto, wah ini bisa dorong ekonomi lagi. Tapi sisi negatif atau risikonya, yaitu potensi perang dagang gara-gara tarif. Dampaknya ke inflasi sama nilai dolar tuh masih jadi debat. Kalau dolar terlalu kuat, kan kasihan ekspor AS, terus ekonomi global juga bisa melambat. Kebijakan yang lebih ke dalam, isolasionis, juga bisa bikin gesekan dagang. Terus gimana soal omongan Trump tentang The Fed atau ide naruh Bitcoin di neraca negara? Pal kayaknya agak skeptis deh soal itu. Omongan soal The Fed itu dilihat lebih kayak buat narik simpati kelompok tertentu aja, bukan rencana beneran. Soal Bitcoin di neraca AS, Pal ngerasa AS nggak gitu butuh sih. Kan dolar udah jadi mata uang cadangan dunia. Paling cuma Bitcoin hasil sitaan aja yang dimasukin, ya sekadar simbolis gitu. Malah risikonya langkah itu bisa bikin dolar makin kuat. Nah itu kurang bagus buat negara lain. Oke, penting ya buat kami tegaskan di sini, kami cuma melaporkan pandangan dari sumber ini aja ya. Kami nggak memihak posisi politik manapun. Pertanyaan buat Anda renungkan nih, gimana kira-kira potensi perubahan kebijakan makro sama dinamika politik ini bisa ngaruh ke iklim investasi dan keputusan finansial Anda? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling visioner ya, konsep Pal tentang era eksponensial. Dia kayaknya semangat banget ngomongin ini. Intinya apa sih? Era eksponensial itu kata Pal momen langkah banget, di mana banyak teknologi besar itu ngalamin percepatan adopsi barengan. Jadi bukan cuma satu terobosan, tapi konvergensi, pertemuan banyak gelombang teknologi yang saling nguatin gitu. Teknologi apa aja tuh contohnya? Dia nyebut beberapa ya, ada AI, kecerdasan buatan yang lagi ngebut banget. Terus blockchain sama kripto, ini sebagai infrastruktur baru. Robotika canggih, kayak robotnya Tesla tuh, Optimus, atau yang dipakai di gudang Amazon. Terus bioteknologi, kayak penemuan obat pakai AI. Energi terbarukan juga, solar misalnya yang biayanya makin murah. Bahkan potensi nuklir balik lagi jadi energi bersih. Wah banyak deh. Jadi gabungan semua ini bikin efek bola salju gitu ya. Makin lama makin besar dampaknya. Kalau turun terus dalam jangka panjang. AI ini khususnya dia dorong kemampuan komputasi naik gila-gilaan. Ini buka potensi yang dia sebut pengetahuan manusia tak terbatas. Wah ini bakal ngubah banyak hal banget secara fundamental. Kedengarannya sih perubahannya gede banget ya. Terus gimana kita bisa ikut investasi di situ? Nah itu dia tantangannya, investasi langsung ke inti teknologinya itu seringkali susah buat investor retail kayak kita. Banyak yang masih dipegang sama modal ventura atau perusahaan teknologi raksasa kan. Beli saham raksasa teknologi mungkin bisa dapat sedikit exposure, tapi belum tentu nangkep potensi penuhnya. Disinilah Pal lihat peran kripto. Dia bilang kripto atau lebih tepatnya teknologi blockchain itu cara kita buat ikut serta. Karena blockchain ini lagi ngebangun infrastruktur dasar buat internet baru atau internet of value. Contohnya nih, identitas digital yang aman, yang terverifikasi buat manusia atau AI, nah itu kemungkinan besar bakal dicatat on-chain. On-chain? Maksudnya gimana tuh on-chain? On-chain itu artinya data atau transaksinya dicatat permanen dan transparan di jaringan blockchain publik. Jadi nggak bisa diubah atau dihapus sembarangan. Ini penting banget buat bangun kepercayaan di dunia digital nanti. Oh, oke. Nah, ini nyambung lagi nih ke tesis 6 tahun yang Anda sebut di awal tadi. Bisa dijelasin lagi nggak? Nah, ini dia argumen Paul yang paling provokatif ya. Dia percaya kita lagi ada di jendela waktu krusial nih. Sekitar 6 tahun ke depan lah. Buat apa? Buat maksimalin investasi. Kenapa cuma 6 tahun?
Karena dia prediksi setelah periode ini, fondasi pertumbuhan ekonomi yang kita kenal sekarang, yaitu kombinasi pertumbuhan populasi usia kerja sama peningkatan produktivitas, itu bakal berubah drastis. AI sama robotika bakal mulai ngatasin masalah populasi menua, yang biasanya kan ngerem PDB ya. Terus mereka juga bakal naikin produktivitas gila-gilaan. Ditambah lagi potensi energi murah. Jadi 6 tahun ini kayak kesempatan emas gitu buat bangun fondasi finansial sebelum aturan main ekonominya berubah total. Wah, gagasan perubahannya secepat dan sedalam itu bisa bikin agak kewalahan juga ya mikirnya. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda. Gimana caranya Anda bisa siap-siap atau bahkan manfaatin nih gelombang perubahan eksponensial yang digambarin Pal ini? Oke, selain pandangan utamanya tadi, Pal juga jawab beberapa pertanyaan menarik loh dari pendengar di wawancara itu. Ini bisa kasih kita wawasan tambahan. Mungkin kita bahas beberapa yang relevan ya? Boleh. Ada beberapa poin menarik emang dari Q&A itu. Pertama, soal pilihan karir antara keuangan tradisional sama kripto. Pal bilang, industri keuangan lama itu lagi secular decline, turun jangka panjang gitu, gara-gara otomatisasi AI. Dia saranin anak muda yang tertarik finansial, mending seriusin masuk ke kripto. Kenapa? Karena itu sekuler tren naik yang paling cepat pertumbuhannya sekarang. Intinya sih, cari tren besar jangka panjang, terus ikutin arusnya. Nah, ini pertanyaan klasik nih. Udah telat belum sih masuk kripto? Jawaban Pal tegas banget, belum sama sekali. Dia nunjuk valuasi pasar kripto waktu itu kan cuma sekitar 3 triliun ya. Terus dia proyeksiin bisa tumbuh ke 100 triliun dalam 10 tahun ke depan, seiring adopsi pengguna. Jadi menurut dia, kita ini baru sekitar 3% dari potensi perjalanannya. Masih jauh banget. Optimismenya itu karena dia yakin banyak sistem keuangan, identitas, game, macem-macem bakal pindah ke atas rel blockchain. Jadi slogan kita masih sangat awal itu masih berlaku banget, kata Pal. Terus ada juga jawaban menarik soal kenapa harga aset kayak rumah itu naik terus. Katanya bukan karena nilai rumahnya aja. Betul. Menurut Pal, kenaikan harga aset-aset langka, properti, saham bagus, emas, kripto, karya seni, itu seringkali bukan karena asetnya jadi jauh lebih berharga gitu. Tapi lebih karena nilai mata uang kita, kayak dolar atau rupiah, itu nilainya turun terus gara-gara bank sentral cetak uang. Istilahnya debasement. Nilai mata uangnya merosot. Makanya, kita butuh lebih banyak lembar uang buat beli aset yang sama. Nah, proses ini, sayangnya ya, bikin kesenjangan kekayaan makin parah. Yang punya aset, nilai kekayaannya naik secara nominal. Tapi yang nggak punya aset, daya beli gajinya bisa ketinggalan. Wah, penjelasan menarik nih. Terakhir deh, soal emas gimana pandangan Pal dalam konteks ini ya? Mas, kata Pal, ya ikut diuntungin juga sama fenomena debasement mata uang ini. Harganya cenderung ngikutin jumlah uang beredar global, M2 gitu. Prospeknya ya positif aja selama bank sentral masih terus nyetak uang buat bayar utang. Cuma, Pal pribadi lebih milih kripto dibanding emas buat ngelindungin nilai dari debasement. Alasannya, potensi imbal hasil yang udah disesuaikan sama risiko atau risk adjusted return di kripto itu dianggap jauh lebih tinggi untuk tesis yang sama. Wah, rangkaian jawaban ini nunjukin betapa kompleksnya ya gambaran sekarang ini. Tentu penting banget buat Anda buat mikirin lagi mana dari wawasan Pal ini yang paling nyambung sama situasi, tujuan, dan juga toleransi risiko Anda sendiri. Menarik nih, pas di akhir wawancara, diskusinya nyenggol soal kekhawatiran. Ada rasa cemas justru pas pasar kelihatan adem ayem. Takut sama unknown unknowns, risiko yang nggak kepikiran gitu. Dan Pal ngasih pandangan yang, wah lumayan radikal sih. Dia spekulasi kalau resesi kayak yang kita kenal dulu, yang biasanya dipicu krisis kredit gara-gara nilai agunan jatuh, itu mungkin bakal lebih susah terjadi lagi. Kenapa bisa gitu? Karena debasement mata uang yang jalan terus itu cenderung nopang harga aset. Kalau harga aset yang jadi jaminan utang nggak anjlok parah, ya krisis kredit sistemik bisa dihindari. Dia contohin tuh, tahun 2022 kan suku bunga naik kencang, tapi nggak ada resesi parah. Dalam pandangan ekstrim ini, bahkan kejadian geopolitik gede pun mungkin cuma bikin pasar turun sebentar. Habis itu direspon bank sentral pakai suntikan likuiditas lebih gede lagi, terus pasar rally lagi. Dunia yang aneh katanya. Jelas ini pandangan yang berani ya, menantang asumsi lama soal siklus ekonomi. Patutlah kita pertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan skenario ke depan. Seperti yang disajikan di sumber ini tentunya. Jadi kita udah coba bedah ya, berbagai wawasan dari Raoul Pal, mulai dari pandangan dia yang optimis, tapi tetap hati-hati soal kripto, terus analisis tantangan makroekonomi saat ini,
visi dia soal era eksponensial yang didorong teknologi, dan pentingnya fokus ke tren jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang. Kalau prediksi Pal soal perubahan fundamental ekonomi dalam 6 tahun ke depan gara-gara era eksponensial ini, anggaplah sebagian aja benar ya. Pertanyaan kuncinya mungkin bukan lagi apakah Anda perlu adaptasi, tapi lebih ke bagaimana Anda bakal secara proaktif gitu ya, menavigasi pergeseran besar ini supaya nggak ketinggalan. Nah, ini sesuatu yang kayaknya perlu direnungkan lebih dalam deh. Ya, kami harap penelaan dari sumber wawancara Raoul Pal ini bisa ngasih Anda perspektif baru ya, dan memicu pemikiran tentang gimana caranya siap-siap menghadapi masa depan yang kayaknya bakal beda banget. Terima kasih sudah menyimak.